Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas sih? Jelas, Jelas? Pak. Dengar, Pak. Bapak Ibu, CGP Hebat, pada hari ini kita berjumpa lagi dengan kami, fasilitator Pak Kusnoko. Kita ketemu lagi di ruang kolaborasi ketiga, ruang kolaborasi kedua pada modul 1.3. Bapak Ibu masih semuanya sudah masuk ya ini? Sudah lengkap ya? Alhamdulillah. Masih ingat Bu Indri nanti di modul 1.3 tentang apa ya? Modul 1.3 tentang kalau nggak salah tentang visi ya Pak, visi guru ya, penggerak. Betul. Iya. Visi Baik guru. Bapak Ibu, di obrolan kita alhamdulillah semuanya sudah lengkap nih, saya lihat semuanya sudah lengkap. Maka dari itu supaya bermakna, marilah pembelajaran di rukol kedua ini kita berdoa. Mohon dengan kerelaan Bapak Kalis untuk memimpin doa nggih, relawan kita untuk memimpin doa pada orang orasi sesi 2 ini. Monggo Pak Kalis. Baik, terima kasih Bapak Fasil. Baik teman-teman sekalian, sebelum kegiatan kita mulai, semoga kita diberi kelancaran dan kemanfaatan kebermanfaatan ilmu kita awali dengan doa bersama. Untuk itu doa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita sudah berdoa dipimpin Pak Kalis. Terima kasih Pak Kalis. Bapak Ibu CGP Hebat, pada hari ini tentunya kita akan membersamai Bapak Ibu di ruang kolaborasi kedua. Kemarin di ruang kolaborasi 1, Bapak Ibu sudah berdiskusi dengan kelompoknya. Saya masih ingat waktu itu kelompok 1 Bu Indri dan Pak Kalis ya. Ya. Terus kemudian kelompok 2 Pak Miftah dan Bu Ika. Nah, ini betul, Pak. Nanti saatnya di rukol kedua ini Bapak Ibu semua akan mempresentasikan hasil diskusi pada rukol yang pertama kemarin. Bapak Ibu mohon izin Pak Kusnoko akan share screen agenda pada hari ini. Ya Pak. Ya. Sudah tampak belum Bapak Ibu ya? Loading Pak. Loading. Ya belum nampak yang kelihatan fotonya Pak Kusnoko. Oh ini sudah. Sudah kelihatan ya. Saya pastikan Bapak Ibu sudah melihat share screen saya. Di sini nanti kita masuk di ruang kolaborasi modul 1.3 visi guru penggerak, yang hari ini nanti kita forum diskusi selama 3 jam pelajaran. Ibu Bapak CGP yang hebat, ini tentunya akan saya bacakan agenda pada hari ini. Apa saja nanti agendanya? Yang pertama adalah pembukaan, kemudian presentasi kelompok, kemudian yang ketiga penguatan, dan yang keempat penutup. Selanjutnya agenda berikutnya pembukaan. Ini supaya menambah semangat, boleh ya nanti saya bagi ke dalam kelompok tadi yang sudah akan presentasi. Ini Pak Kus punya Jamboard, ini semacam kayak kuis. Nanti Bapak Ibu bekerja sama antara kelompok 1 Bu Indri dan Pak Kalis, kemudian Pak Miftah dan Bu Ika Damayanti. Namun sebelumnya saya share dulu di kolom chat ya. Bentar. Sudah nampak di kolom chat? Sudah Pak, sudah. Ya. Mohon nanti saya tampilkan, nanti ini saya tutup dulu ya. Begini Bapak Ibu peraturannya. Jadi nanti bekerja sama dengan satu tim untuk nanti bagaimana
Bapak Ibu pelatihan bekerja sama di dalam kegiatan game yang saya bagikan. Bentar ya. Jangan mulai dulu sebelum ada aba-aba dari saya. Siap. Sudah kelihatan di layar? Sudah. Penting ya. Nah, di situ nanti kalau Pak Kus bilang mulai aba-aba, silahkan nanti bekerja sama. Kemudian perintahnya itu sudah jelas. Susunlah benda di bawah ini menjadi urut 1, 2, 3, 4 dengan memindah satu benda bebas dalam waktu 1 menit. Ingat konsekuensinya tidak boleh mendahului sebelum Pak Kus nanti mulai mengaba-aba. Namun sebelumnya saya ingin tetap semangat dengan yel-yel gini Bapak Ibu ya. CGP Angkatan 9 tergerak, bergerak, menggerakkan. Siap Bapak Ibu? Siap. Baik. CGP Angkatan 9 Tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, hitungan 3, 2, 1. Silahkan dimulai 1 menit dari sekarang. Silahkan. Sudah, Pak. Wah, siapa yang dulu tuh? Kelompok 1? Ya. Luar biasa, kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Dalam waktu belum ada 1 menit. Ya, betul sekali. Untuk kelompok 2 sudah tepat. Jadi tadi mengurutkannya. Kelompok 2 masih bingung ini. Yang jawab kelompok 1 siapa tadi? Saya, Pak. Oh iya. Ya, Bu Ika, terima kasih sudah mengerjakan instruksinya. Waktu habis. Ya, saya tutup dulu ya. Gimana Bapak Ibu sudah fokus? Halo? Sudah. Baik. Kalau sudah fokus, tiba saatnya yaitu nanti kita agenda berikutnya tadi sebentar. Tiba saatnya yaitu agenda presentasi kepada kelompok yang sudah siap. Kami persilahkan untuk presentasi. Kelompoknya siapa? Bu Indri ya? Oke, Bu Indri sudah raise hand. Namun sebelumnya kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya Bu Indri ya? Oke, selamat. Silahkan presentasi kelompok 2, Bu Indri. Oke. Sudah bisa ya Pak, tampil di layarnya Bapak Ibu semua nggih? Oke. Bapak Ibu, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang mewujudkan peserta didik yang berkiblat berlandaskan profil pelajar Pancasila, meningkatkan kemandirian belajar siswa di luar kelas. Selanjutnya, dalam mewujudkan visi itu ada bagian ya, prakarsa perubahan, yaitu untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa yang terdiri dari buatlah pertanyaan utama. Pertanyaan itu untuk secara inti kami bacakan, yaitu bagaimanakah meningkatkan kemandirian belajar anak? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yaitu mengidentifikasi kendala yang dialami oleh siswa, mengidentifikasi minat siswa, mengidentifikasi tipe belajar siswa dan kekuatan. Selanjutnya, ambil pelajaran. Dari ambil pelajaran ini, apakah pembelajaran yang saya lakukan selama ini sudah berupaya meningkatkan kemandirian belajar siswa dan seberapa efektifkah proses pembelajaran tersebut? Tindakan atau penyelidikannya yaitu menganalisis hasil belajar siswa, meminta siswa untuk mengisi skala pemahaman di akhir pelajaran, kemudian mengadakan kuis sebelum membahas suatu materi. Selanjutnya, setelah ambil pelajaran, kita gali mimpi. Dari gali mimpi itu bisa kita buat pertanyaan bahwa bagaimanakah hasil siswa jika setiap siswa itu memiliki kemandirian belajar, yaitu di luar kelas. Sebagai tindakannya, yaitu siswa tidak hanya belajar di saat di kelas sekolah, tetapi juga memiliki jadwal belajar rutin di rumah yang dibuat atas kesadaran mereka sendiri.
Selanjutnya, jabarkan rencana. Jabarkan rencana ini, upaya apa yang dapat dilakukan agar setiap siswa memiliki kemandirian belajar? Itu tindakannya menumbuhkan minat belajar pada diri siswa, membuat kesepakatan dengan siswa tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan, kemudian membuat kesepakatan dengan siswa terkait tugas mandiri yang perlu dituntaskan di sekolah. Selanjutnya, atur eksekusi. Nah, siapa saja yang dapat dilibatkan untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa? Yaitu tindakan kita bisa berkoordinasi dengan rekan guru dan wali kelas untuk menanamkan kebiasaan mandiri belajar di siswa. Kemudian membuat proyek dengan guru antar mapel. Dan yang terakhir yaitu menganalisis hasil belajar siswa secara berkala dan membuat rencana tindak lanjut secara konsisten. Bapak Ibu, demikian hasil diskusi dari kelompok 2. Mohon ada tanggapan, masukan, sehingga kita menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Terima kasih. Dari kelompok 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2, Bu Indri dan Pak Kalis. Untuk kelompok yang lain barangkali mau menanggapi atau memberikan pertanyaan. Bu Ika Damayanti sudah resen, silahkan Bu Ika. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya melihat dari kelompoknya Bu Indri untuk presentasi dari prakarsa perubahan desainnya sudah bagus, sesuai dengan tahap-tahap kerja. Dan saya melihat kalau tidak salah tadi visinya apa ya, berkiblat, apa nggih? Apa ya kalau nggih? Berlandaskan profil pelajar Pancasila. Berkiblat berlandaskan profil pelajar Pancasila. Yang saya tanyakan berkiblat ini maksudnya berkiblat apakah ada kepanjangannya atau bagaimana nggih, Bu? Terima kasih. Terima kasih Bu Ika. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan Bu Ika. Sekarang ini pendidikan Indonesia itu memang kita mensukseskan profil pelajar Pancasila. Jadi visi kita itu berkiblat dengan tujuan mewujudkan siswa peserta didik kita memiliki profil pelajar Pancasila. Begitu Bu Ika. Wah, luar biasa, tepuk tangan untuk terima kasih. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah Bu Indri sampaikan benar sekali presentasinya, kemudian dari Bu Ika menanyakan berkiblat. Nah, ini saya kembali ke share screen ya di PowerPoint tadi. Sudah kelihatan Ibu? Belum Bapak, masih loading. Loading sudah. Ya. Jadi di awal tadi tujuannya tercapai seperti yang dipaparkan kelompok 2 tadi. Memang tujuan kita ini adalah bagaimana panjenengan semua itu dapat menyusun rencana bagja dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset dan operasional pencapaiannya. Jadi berkiblat nanti intinya ujung tombaknya bahwa kita nanti ujuk-ujuknya itu bagaimana peserta didik ini bisa sampai terwujud sesuai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, untuk tadi sudah berdiskusi sangat luar biasa sekali. Selanjutnya yaitu presentasi kelompok. Selanjutnya begini Bapak Ibu. Nanti Pak Kus tiba saatnya ini sebelum Pak Kus penguatan, ini ada refleksi untuk saya share ya. Bapak Ibu kelihatan refleksi pada hari ini bisa dilihat di kolom chat. Silakan nanti mohon dengan penuh kesadaran kira-kira refleksi pada kegiatan hari ini apa bisa disampaikan. Saya lihatkan di share screen hasil Padlet. Silahkan Bapak Ibu isi. Nanti akan saya tampakkan di share screen. Jadi Bapak Ibu telah belajar di kegiatan Rukol 2 ini modul 1.3 visi guru penggerak. Apa yang Bapak Ibu pelajari dari kegiatan virtual pada modul 1.3 ini melalui diskusi tadi, kemudian bagaimana perasaannya, kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Silakan
Bu Indri ya sudah mulai belajar visi guru penggerak. Ini saya belum mendengar suaranya Pak Miftah. Oh ya sudah komen Pak Miftah. Ya. Kemudian tadi bisa mengisi ke sebelahnya Pak Kalis sudah mulai mengisi. Anfa Bagja ya. Bagaimana perasaan Ibu Bapak di dalam Oh ya Bu Ika menjawab tercerahkan. Ya. Bu Ika, Bu Indri senang dan termotivasi. Terus Bapak Ibu bisa berpindah ke sebelah nggih. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mempelajari modul 1.3 ini? Apa kira-kira? Ada yang resen? Saya ingin mendengar suaranya Pak Miftah ini. Mungkin Pak Miftah bisa open mic. Baik, terima kasih Bapak. Ini saya tunjukkan. Saya untuk refleksi saya di hari ini tentang pembelajaran visi misi guru penggerak, di mana dalam sebuah proses visi ini saya mendapatkan pengalaman baru bagaimana saya harus membuat prakarsa perubahan dengan teknik baja untuk mengimplementasikan apa yang sudah saya dapatkan dalam proses pendidikan guru penggerak ini, Bapak. Itu Bapak secara singkat, terima kasih. Oh ya, saya ingin mendengar suaranya Pak Kalis. Ini saya lihat komentar Pak Kalis ya. Kira-kira disampaikan Pak Kalis? Iya, ini Pak Kalis menulis. Ya, terima kasih. Tentu yang kemarin itu saya bersama teman-teman Bapak Ibu guru dalam membuat visi itu hanya berupa copy paste dari sekolah lain. Ternyata setelah mempelajari pada modul 1.3 ini dan kenal bagaimana kanvas baja, akhirnya saya lebih paham Pak, nanti ini akan saya terapkan pada sekolah saya untuk menyusun visi itu berdasarkan alur baja yang sudah disediakan. Matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Kalis, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk kita bersama. Tadi saya sudah melihat Bapak Ibu sudah mengutarakan pendapat. Tiba saatnya ini di momen berikutnya, yaitu kita sampai di kesimpulan dan refleksi ya. Masih kelihatan? Ya. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dari kegiatan sesi virtual ini, tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan bagaimana selama ini pemahamannya tentang visi. Selama ini visi hanya mengerjakan secara umum saja. Di sini nanti dengan kanvas baja kita bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan tindakan yang perlu dilakukan, tentunya dengan B-nya yaitu bagaimana kita nanti buat pertanyaan. Bapak Ibu, kemudian di situ juga bagaimana nanti tahap-tahapan baja Bapak Ibu bisa mulai mengimplementasikan di dalam nanti membuat prakarsa perubahan, yang mana bagaimana nanti juga merevisi atau pertanyaan-pertanyaan tindakan yang sudah dibuat, yaitu dengan hasil temuan, kemudian diskusi tahapan A-nya ya. Jadi buat pertanyaan, kemudian di tahapannya ya ambil pelajaran, kemudian yang G-nya ini bagaimana gali mimpi, kemudian yang J-nya ini bagaimana nanti kita juga istilahnya setelah kita menggali mimpi, dan selanjutnya nanti kita bisa di bagjanya J, kemudian dan A-nya yaitu ambil tindakan, ambil pelajaran. Bapak Ibu, tiba saatnya di sesi tahapan belajar berikutnya nanti Bapak Ibu bisa sampai di demonstrasi kontekstual di modul selanjutnya. Untuk ruang kolaborasi pada sesi kedua ini tiba saatnya di sesi penutup dan doa. Kami mohon, tadi Pak Kalis sudah memimpin doa, kami persilakan Pak Miftah untuk memimpin doa penutup. Baik, terima kasih Pak Kusnoko. Saya akan memimpin doa dulu setelah tadi diskusi. Baik Bapak Ibu, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai?
Ya, Bapak Ibu CGP hebat, pelajaran yang bermakna pada siang hari ini telah kita jalani. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon bisa nanti meninggalkan ruangan sampai ketemu di ruang kolaborasi ke-1 pada modul 1.4. Bapak Ibu tetap semangat ya. Semoga Bapak Ibu terus belajar bersemangat sampai hingga hilang C-nya menjadi benar-benar guru penggerak yang tentunya dapat bergerak, yang tentunya dapat tergerak dari hati, bergerak dan menggerakkan. Untuk itu saya akhiri dengan yel-yel. CGP Angkatan 9 tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sewu papat punjul 6 menawi lepat nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dulu Pak Fasil. Oh ya, foto bersama dulu ya. 1, 2, jepret. Oke, dadah.